Sobat Pena, dunia pendidikan di kota Bekasi kembali tercoreng. Seorang guru olahraga SMPN 13 Kota Bekasi resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual terhadap siswinya. Polres Metro Bekasi Kota menetapkan pelaku berinisial JP, 59 tahun, sebagai tersangka setelah terbukti melakukan pencabulan terhadap siswi yang juga anggota OSIS. Peristiwa itu pertama kali terjadi di ruang OSIS pada 14 Agustus lalu. Menurut pengakuan korban, tindakan tak senonoh itu dilakukan berulang kali, hingga 3 kali. Akibatnya, korban mengalami trauma berat, sulit berkonsentrasi belajar, bahkan sempat mencoba untuk melukai diri. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Kusuma Wahyu Bintoro, menegaskan perbuatan pelaku termasuk tindak pencabulan dengan ancaman hukuman minimal 15 tahun penjara. Berikut press release yang digelar di Polres Metro Bekasi Kota. Bersama awak media, kami melaporkan. Perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Kejadian di ruang OSIS sekolah SMP yang ada di Kota Bekasi, di Kelurahan Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Korban yang melaporkan saudari NP 14 tahun, pelaku saudara JP 59 tahun, laki-laki, pekerjaan guru, alamat perumahan Pondok Ungu Permai di Babelan, Bekasi. Kejadian pada hari Kamis 14 Agustus ketika korban bersama rekan-rekannya berada di ruang OSIS SMP yang ada di Kota Bekasi. Kemudian pelaku masuk, dan pelaku ini merupakan salah satu guru di sekolah tersebut dan juga selaku pembina OSIS. Kemudian siswa-siswi yang lain keluar. Kemudian pelaku ini dari belakang memegang korban, jadi dirangkul dari belakang, kemudian juga memegang bagian intim yang di atas, kemudian juga memegang bagian intim yang di bawah daripada korban. Dan menurut pengakuan korban, ini pelaku sudah 3 kali melakukan perbuatan tersebut. Jadi bukan yang tanggal 14 Agustus itu bukan yang pertama, tapi sudah yang ketiga kali. Kemudian korban dengan adanya perbuatan itu merasa shock, kemudian juga belajar juga kurang ini, kemudian orang dan berupaya untuk melukai diri sendiri. Dan ini juga kami juga sudah, kemudian orang tuanya melaporkan ke Polres, kemudian kita amankan daripada pelaku tersebut. Dan kami juga sudah berkomunikasi kaitan dengan psikologi terhadap anak tersebut kepada KPAD, yaitu Komisi Perlindungan Anak Daerah, dan juga dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ada di Kota Bekasi. Ancaman hukuman adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan ancaman paling lama 15 tahun penjara. Dan kalau korban itu benar selalu mengancam korban, pelaku itu sering mengancam korban. Kalau ancamannya tidak melakukan ancaman. Kasus ini tidak hanya soal hukum. Gelombang protes demo yang dilakukan oleh alumni dan masyarakat di media sosial menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Menilai pihak sekolah terlalu lamban. Kemarahan publik sejalan dengan pertanyaan mendasar. Mengapa pelecehan bisa terjadi di ruang sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak-anak? Bagaimana mungkin
seorang guru bisa berulang kali melakukan tindakan tercela tanpa pengawasan yang ketat. Baik dari yang merasa jadi korban, juga dari pelaku, juga yang merasa tadi sudah diinformasikan dari DP3A, yang alumni yang merasa jadi korban, silakan untuk datang ke DP3A, ditunggu mulai besok jam 9 untuk membuat pernyataan, kan gitu. Segala sesuatunya harus ada bukti tertulis. Tidak bisa ngaku dengan cuman omongan aja, gitu sih. Sebenarnya dari kami juga tadi itu minta koordinatornya untuk yuk sini ada berapa orang. Kalau ada yang merasa dilecehkan, yuk saya siapkan kertas dengan pulpennya, tapi malah nggak ada yang berani menulis juga. Gitu. Kalau tidak ada yang menulis, hanya sekedar ngomong, saya pikir itu arahnya malah ke fitnah. Jadi akan lebih baik yang merasa dirinya dirugikan, silakan untuk menulis pernyataan. Namanya siapa, angkatan berapa, kejadiannya kapan. Hingga kini, polisi masih mendalami kemungkinan adanya korban lain. Sementara publik menuntut jaminan nyata agar sekolah tidak lagi menjadi tempat yang justru mencederai masa depan anak. Saya Yani dari Bekasi melaporkan untuk Anda.